Koperasi desa merupakan salah satu instrumen ekonomi kerakyatan yang memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat kemandirian ekonomi desa. Di tengah berbagai tantangan ekonomi nasional dan global, keberadaan koperasi desa semakin penting sebagai wadah pemberdayaan masyarakat, penguatan usaha mikro dan kecil, serta pengembangan potensi ekonomi berbasis sumber daya lokal. Pemerintah terus mendorong penguatan koperasi desa sebagai bagian dari upaya membangun ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih luas mengenai kontribusi koperasi desa dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat. Nah, program Insight Tokoh kali ini akan membahas persoalan tersebut. Mari kita simak episode kali ini. Oke, saya Dwi Haryanto dari pengurus Media Cyber Indonesia Provinsi Banten. Mari kita bahas Koperasi Merah Putih. Dari kacamata media kami, Media Cyber, Koperasi Merah Putih khususnya, di media kami, khususnya di Provinsi Banten itu mencatat ada 625, kalau nggak salah ya, 625 koperasi desa yang sudah berjalan, dan itu menjadi sebuah sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat Banten. Terlebih lagi, koperasi desa juga sebagai konsolidator untuk para UMKM yang ada di lokal, khususnya para petani, kemudian para nelayan. Nah, ini dibutuhkan wadah untuk menjadi nilai daya tawar harga agar kemudian tidak dipermainkan oleh tengkulak. Oke, menurut kami dari kacamata media juga melihat bahwasanya hari ini koperasi sangat memang harus berkembang ya. Terus kemudian koperasi desa hari ini juga memang bukan hanya punya potensi untuk berkembang, tetapi juga platform-platform digital juga harus bisa digunakan. Contohnya misalkan di wilayah Jakarta saja misalkan, itu sudah walaupun tidak memiliki basis tempat ataupun tidak tempat untuk kantor, tapi minimal basis RT RW pun bisa digunakan. Dan kemudian untuk pendanaannya atau misalkan untuk berbasis informasinya itu juga bisa berbasis digital. Misalkan kayak keuangannya bisa menggunakan pos, terus kemudian juga yang terpenting adalah transparansi untuk kepada publik, kira-kira gitu ya. Manfaat utamanya dari koperasi desa ini tentunya pertama adalah dia sebagai wadah untuk perputaran uang yang ada di desa itu sendiri. Pertama itu. Terus kedua, manfaatnya untuk pekerja ya, bisa meningkatkan peluang pekerja bagi anak-anak muda yang ada di desa. Terus kemudian dengan adanya koperasi desa juga tentunya bisa meningkatkan para pekerja-pekerja yang ada di desa. Admin digital itu juga bisa dipekerjakan oleh anak-anak muda yang ada di desa. Terus kedua, pelatihan-pelatihan ataupun misalkan monitoring armada itu juga bisa dilakukan oleh anak-anak muda yang ada di desa. Ya, untuk mengurai kesenjangan antara daerah, tentunya dari sisi informasi, tentunya ini menjadi sebuah harus yang dilakukan oleh koperasi desa. Yang pertama, perlu diketahui bahwasanya Serikat Media Cyber Indonesia itu sudah memiliki 2.000 lebih anggota, dan itu berdasarkan media lokal. Nah, tentunya untuk mengurai kesenjangan ini tentunya harus ada komunikasi ataupun informasi yang transparan. Bisa melakukan kerjasama dengan media-media lokal, terus kemudian yang terlibat di anggota SMSI tentunya juga bisa memberikan informasi, karena bicara terkait informasi adalah
informasi yang bisa dipercaya adalah nilai mata uang yang real menurut saya hari ini gitu kira-kira. Jadi harus transparan lah intinya kepada publik biar kemudian publik juga percaya terhadap Koperasi Merah Putih. Kalau perannya sendiri sebenarnya Koperasi Merah Putih ini memang sungguh baik ya. Karena dengan adanya Koperasi Merah Putih ini, pertama para petani punya gabah, tentunya juga harus ada yang mewadahi. Terus kemudian para nelayan yang punya ikan juga harus ada tempat yang mewadahi. Nah, dengan adanya Koperasi Merah Putih ini, tentunya di desa-desa maupun UMKM yang ada di lokal itu bisa diwadahi oleh Koperasi Merah Putih. Nah, terus kemudian dengan misalkan adanya Koperasi Merah Putih, dari sisi pendanaan pun diharapkan keuangan yang ada di desa itu bisa berputar di desa saja, tidak kemudian keluar dari desa itu sendiri. Oke, tantangannya menurut saya ada beberapa yang perlu dicatat. Kami dari awak media juga melihat pertama adalah tantangannya di trusting publik. Pertama, bahwasanya pengurus koperasi desa itu harus menjadi lebih melek terhadap digital. Ya, jangan sampai kemudian terjadi seperti hal-hal yang beberapa hari ini atau misalkan yang lalu, bahwasanya masih banyak oknum-oknum yang mengatasnamakan Koperasi Merah Putih sehingga mengeluarkan informasi ada pinjol 5 menit cair dan segala macamnya. Nah, ini kan sebagai tantangan. Nah, pengurus Koperasi Merah Putih yang ada di desa juga harus melek informasi tersebut dan harus memberikan informasi yang betul, kira-kira apakah ada pinjaman-pinjaman yang seperti itu. Tapi diharapkan memang bisa memberikan pinjaman ataupun akselerasi modal yang jelas tentunya, dan bagi masyarakat desa itu sendiri sebenarnya. Ya, berdasarkan PMK nomor 7 tahun 2026 ini, bahwasanya memang ada pemotongan anggaran dana desa, dan itu untuk koperasi. Nah, ini memang menjadi sebuah kritik sekaligus juga warning ya kepada pemerintah juga. Walaupun pemerintah semua ikut terlibat di dalam konsentrasi Koperasi Merah Putih ini, tapi harapannya tetap harus akuntabel dan transparan bagi pengelolaan anggaran yang ada di desa. Jangan sampai menjadi bumerang ke depannya ketika misalkan tidak ada transparansi atau akuntabel di pengurus Koperasi Merah Putih. Saran saya pertama adalah peningkatan SDM ya. Yang penting adalah peningkatan SDM di pengurus koperasi. Terus kemudian pengurus Koperasi Merah Putih juga harus bisa bekerja sama dengan media-media lokal ataupun media-media yang bergabung di SMSI. Karena kenapa? Dengan adanya sosialisasi atau informasi yang jelas, tentunya ini akan meningkatkan trusting public gitu loh. Jangan sampai kemudian masyarakat melihat bahwasanya koperasi desa juga hanya sebuah program atau wacana saja gitu loh. Dan kemudian yang terakhir adalah kebijakan Koperasi Merah Putih tentunya harus tidak melupakan otonomi daerah atau otonomi desa. Jangan sampai ada misalkan instruksi dari instruksi dari top to down gitu ya, yang kemudian menjadi sebuah masalah gitu loh. Tentunya juga harus melihat kearifan lokal tersendiri kan gitu. Jadi jangan sampai Koperasi Merah Putih ini dinilai juga tidak sesuai dengan kearifan lokal. Itu mungkin.
Pesan saya, Koperasi Merah Putih yang ada dalam program Pak Prabowo ini adalah koperasi yang memang sangat ditunggu-tunggu ya, karena hadirnya pemerintah sendiri yaitu di wilayah UMKM tentu sangat dibutuhkan. Ya tetap tetap mendukung program ini, karena Koperasi Merah Putih dari kita untuk kita. Kalau misalkan ada persoalan yang janggal, laporkan ke media. Terus kalau misalkan ada yang yang positif, tentunya kita harus viralkan bersama-sama. Mari kita dukung. Terus kemudian karena perputaran ekonomi menjadi basis benteng ekonomi daerah, tentunya dimulai dari desa, bukan dari kota. Dan kita harus bangkitkan bersama, bangun bersama ekonomi kita agar ketahanan pangan ekonomi kita juga bisa terwujud dari desa. Itu saja sih.